Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembahasan kali ini kita akan membahas tentang tangkapan elektron. Jadi selain ada peluruan alfa, beta, gamma, kemudian ada reaksi inti yang lain yaitu berupa tangkapan elektron. Kalau semisal Anda melihat dari skemanya ini kan mirip sekali dengan peluruhan beta ya, cuma dipindah ruas saja bagian neutrinonya gitu. Jadi tangkapan elektron itu skemanya proton plus elektron menjadi neutron plus neutrino. Kenapa disebut sebagai tangkapan elektron? Karena atau kalau misal kita tuliskan dalam bentuk inti XAZN plus E itu menjadi X aksen plus nu. Jadi inti X itu menangkap elektron sehingga berubah menjadi inti X aksen yang mempunyai A, Z-1, N plus 1 ditambah dengan neutrino. Jadi seakan-akan logikanya begini. Proton ya, ketika inti X menangkap elektron, itu inti itu kan ada dua ya penyusunnya, yaitu proton sama neutron. Nah, di dalam inti X ini ketika nangkep elektron sama proton itu berpasangan membentuk neutron. Seakan-akan begitu. Ya. Jadi elektron ini ya jadi neutron. Karena kan dan satu proton bergabung sama elektron, jadi kan protonnya kan hilang satu ya, berubah menjadi neutron, neutronnya bertambah satu plus neutrino. Nah, kita coba analisa tangkapan elektron ini. Sebuah proton menangkap elektron dari orbitnya dan berubah menjadi neutron dan neutrino. Elektron yang ditangkap proton merupakan elektron orbital di kulit terdalam pada sebuah atom. Mungkin kan bertanya-tanya ya, gimana caranya proton bisa nangkap elektron gitu. Proton itu kan di inti, nah elektronnya itu elektron yang ada di mana gitu, apakah elektron yang ditembakkan atau elektron punyanya siapa gitu. Nah ini di sini elektron yang ada di orbit kulit terdalam. Jadi elektron yang berada di kulit terdalam itu memiliki probabilitas lebih besar untuk ditangkap oleh proton. Kemudian berapa kelebihan energi tangkapan Ki? Ki-nya berapa gitu ya. Kita coba analisa hukum kelestarian energinya. Mx C kuadrat plus MEC kuadrat. Ya. Energi sebelum terjadi tangkapan itu sama dengan energi setelah tangkapan. Terjadi tangkapan M aksen C kuadrat plus Q. Jadi di sini tidak ada M nu ya. Tidak ada M nu C kuadrat karena neutrino itu tidak mempunyai massa ya, diasumsikan tidak mempunyai massa. Neutrino mempunyai massa yang sangat kecil dan diasumsikan 0. Jadi gini, ada fakta menarik tentang neutrino. Kan di video sebelumnya kita sudah membahas bahwa neutrino ini masih menyisakan banyak sekali misteri ya. Kalau di fisika partikel, kenapa neutrino itu dia tidak memiliki massa? Bukannya tidak memiliki massa ya, sebenarnya neutrino itu mempunyai massa. Hanya saja kalau kita menggunakan model standar fisika partikel di teori GWS, neutrino itu dia cuma yang ada di alam yang ditemui di pengamatan itu neutrino left handed dan anti neutrino right handed. Jadi harusnya setiap partikel yang ini ya, neutrino ini harusnya punya neutrino left handed dan ada neutrino right handednya seharusnya. Anti neutrinonya juga sama, harus ada anti neutrino right handed dan ada anti neutrino left handed. Tapi kenyataannya yang diamati di alam itu cuma ada neutrino yang left handed dan anti neutrino right handed. Sedangkan untuk pembangkitan massa fermion melalui massa Dirac itu harus menyertakan yang left dan right.
Karena yang left-handed itu tidak punya pasangan, karena neutrino left-handed itu nggak punya pasangan right-handed, maka tidak bisa memprediksi kalau di model standar fisika partikel itu ya, sehingga tidak bisa memprediksi massa neutrino. Jadi sebenarnya neutrino itu punya massa, cuma karena memang asumsinya itu neutrino right-handednya itu nggak ada, sehingga kita tidak bisa memprediksi massanya. Kemudian kita lanjut. Kelebihan energi tangkapan elektron adalah ini coba bentar ya. Q sama dengan mx plus ma. Ini ya, kelebihan Q dalam massa atom, dalam massa inti, bukan massa atom. Massa inti adalah mx plus ma minus mx aksen. Nah, syarat terjadinya tangkapan elektron itu berarti Q kan harus positif. Sedangkan persamaan 31 itu masih dalam massa inti, sehingga kita harus merubah persamaan 31 itu dalam massa atom. Nah, caranya sama, ini kita menggunakan cara yang sudah kita pakai pada peluruhan beta minus sama beta plus ya. Jadi mx di sini ini adalah massa inti, kita tuliskan dalam massa atom menjadi ini, menjadi mxz minus zme ya. Jadi massa inti mx, m kecil x itu adalah massa atom mxz dikurangi dengan massa elektron sebanyak z plus ma, ini ma dikurangi dengan mx aksen. Di sini mx aksennya itu kan z-1 ya. Jadi massa inti x aksen itu adalah massa atom ya. Massa atom x aksen dikurangi dengan massa elektron yang sebanyak z-1. Nah, ini kita tinggal distribusikan satu-satu ini ya. Jadi mxz minus zme plus ma minus ini satu kesatuan ya, jangan dipisah ya. Mx aksen z-1 ini satu-satu kesatuan. Mx aksen z-1 ditambah dengan, nah kalau z-nya itu di depan sini ini boleh dipisah, tapi kalau z-1-nya itu di belakangnya sini itu nggak boleh ya, karena ini satu kesatuan, satu makna. Nah, ini z-1 ini boleh kita pisah menjadi zme minus ma ya. Ini bisa kita coret-coret, mana yang bisa kita coret-coret? Yang bisa kita coret-coret adalah ma min ma, kemudian zme, zme. Oke, jadi kita punya Q sama dengan mx z minus mx aksen z-1. Nah, kelebihan energi tangkapan elektron persamaan 32 itu sudah dalam bentuk massa atom. Berdasarkan persamaan ini diperoleh syarat terjadinya tangkapan elektron itu apabila massa atom X lebih besar daripada massa atom X aksen. Tuh, ini adalah tangkapan elektron. Nah, tangkapan elektron ini biasanya juga disertai efek-efek lain ya, sama ya. Jadi reaksi inti itu bisa terjadi di sekali waktu, ada peluruhan alfa, beta, gamma, kemudian ada tangkapan elektron, ada yang lain-lain begitu.